Ya, shalom. Shalom, Pastor. Shalom, Pastor Pana. Salam semuanya. Shalom, shalom. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting Evangelist Trainer pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan malam hari ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya. Kalau saya masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang menjadi fondasi dan tujuan Tuhan untuk menjadikan kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita semua bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Nah, senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Bukan hanya di tempat saya, tetapi saya percaya juga di tempat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada. Hadirat Tuhan begitu kuat dan bisa Bapak Ibu rasakan. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan kan pujian-pujian kepada Tuhan, meninggikan kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga mempunyai kerinduan untuk kita boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan pribadinya. Dan iman kita tidak stagnan lagi, tetapi kita akan semakin kuat dan semakin kokoh dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian ke-41. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan dan saya bagikan dari bagian pertama sampai ke-40 yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-41, dan saya beri tema tersungguh di kaki Yesus. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Bapak Ibu siap menjadi penyembah-penyembah malam hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam keintiman? Hal inilah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Saudara, hanya orang-orang yang yakin yang akan melihat Tuhan. Hanya orang yang percaya yang akan mengalami Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan yang akan mengalami Tuhan. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu malam hari ini. Dan biarlah pesan yang akan saya sampaikan ini, Roh Kudus yang akan mengerjakannya lebih lanjut dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Bapak Ibu, ketika kita mengerti prioritas
maka yang berkualitas akan datang. Dan malam hari ini, kalau kita mengerti prioritas di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berkualitas. Amin. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang mengerti prioritas, hidupnya akan berkualitas. Dan selama kita masih hidup, masih ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, masih ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada satu kejadian yang menarik ya, kalau kita berbicara tentang penyembahan. Bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam keindiman. Hal ini adalah sesuatu yang penting di dalam setiap kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, di dalam Alkitab dicatat, dan kita akan melihatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan terus diingat sampai kapanpun juga. Dan dia adalah seorang perempuan yang luar biasa. Tadi Bapak Ibu kita akan membacanya dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Judul perikopnya, Yesus diurapi di Betania. Wow, keren Bapak Ibu. Ada yang berani mengurapi Yesus. Siapakah dia? Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3 mengatakan, ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah. Nah, Bapak Ibu, Paskah adalah sebuah perayaan di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dan mereka mau merayakannya. Dan inilah yang dinamakan Paskah. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah orang yang telah dibangkitkan. Dan hari itu ada dan turut makan dengan Yesus. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria ketika saudara-saudaranya Lazarus dan Marta sedang sibuk, ada yang sibuk melayani, ada yang sibuk makan. Di sini saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Semuanya lagi sedang sibuk. Tetapi apa yang Maria lakukan? Ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Yang, apa Bapak Ibu? Yang mahal harganya. Lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, ketika saya melihat apa yang Maria lakukan, ini sesuatu yang tidak biasa-biasa lagi. Ini sesuatu yang tidak wajar. Ada seorang perempuan di mana saudara-saudaranya sibuk melayani, tetapi dia sibuk untuk menangkap hatinya Tuhan. Gak heran Bapak Ibu, apa yang Maria lakukan ini pasti yang terbaik dan bukan asal-asalan sama Tuhan. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan yang dilakukan oleh Maria adalah dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan dia pecahkan itu. Lalu dia datang dan mendekat ke bagian bawah dari tubuh Yesus. Dia datang mendekat ke kaki Yesus dengan minyak yang harum semerbak. Dia meminyaki kaki Yesus sehingga bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Wow,
Amin. Bapak Ibu. Kemudian dikatakan dengan minyak yang mahal harganya. Bapak Ibu, Maria nggak tanggung-tanggung dan dia selalu memberikan yang terbaik. Dikatakan dia datang dan mendekat ke bagian bawah dari tubuh Yesus. Dia datang dan mendekat ke kaki Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan minyak itu. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan kalau Alkitab menulis dan mencatat harga minyak itu mahal, ini artinya minyak itu benar-benar mahal harganya. Nggak tanggung-tanggung, mahal Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini. Dan bukan hanya itu yang dilakukan Maria, tetapi Maria menyekanya dengan rambut. Wow, satu penyembahan yang saya katakan fantastis, yang luar biasa. Satu penyembahan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Tuhan, yang sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, penyembahan yang Maria lakukan, penyembahan yang semacam ini belum pernah terjadi di Israel. Satu penyembahan yang radikal, satu penyembahan yang gak biasa-biasa, yang melewati seluruh aturan keimamatan. Penyembahan yang semacam inilah yang membuat hati Tuhan gak tahan untuk memberikan seluruh kasih-Nya. Penyembahan yang semacam inilah yang membuat hati Tuhan gak tahan untuk segera memberikan apapun yang dia rindukan, yang dia butuhkan, yang dia perlukan di dalam hidupnya. Amin. Maria, dia pecahkan buli-buli minyak darwasu itu. Lalu dia datang dan mendekat ke bagian bawah dari tubuh Yesus. Dia datang dan mendekat ke kaki Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan minyak itu. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang harum semerbak itu. Sehingga bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Kemudian dia datang dan mendekat ke kaki Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan minyak itu. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, bagi seorang wanita, rambut itu adalah sebuah mahkota, sebuah kehormatan, hal yang sangat berharga bagi seorang wanita. Dan bagi Maria, sesuatu yang sangat berharga di hidupnya. Dia mau serahkan itu bagi Yesus, bagi Tuhan. Maria ini selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat Tuhan terkesan dengan penyembahan Maria. Dan inilah yang membuat Tuhan gak tahan dengan penyembahan Maria. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan Maria, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ekspresi penyembahan Maria lahir dari pengalaman Maria berjalan dengan Tuhan. Ekspresi penyembahan seseorang itu lahir dari pengalaman orang itu berjalan dengan Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau kita nggak percaya kepada Tuhan? Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang sering meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Selama kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka gak usah kaget Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu,
Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Itu tergantung dari pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Apa yang kita bisa alami dengan Tuhan, itu tergantung dari kehidupan kita dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat kenapa sih sampai Maria ini bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa sih sampai Maria ini memberikan ekspresi penyembahan yang luar biasa? Ekspresi penyembahan yang radikal. Ekspresi penyembahan yang ekstrim. Ekspresi penyembahan yang belum pernah dilakukan di Israel. Ekspresi penyembahan yang melewati aturan-aturan keimaman. Ekspresi penyembahan yang dikatakan fanatik. Karena Maria mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita lihat apa sih yang ada apa yang dialami oleh seorang Maria bersama dengan Tuhan. Dan kita akan membacanya dari Injil Yohanes pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Oh, ini keren Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1, dan ini pendahuluan. Di sini sebenarnya ada satu kejadian yang sudah kita baca tadi. Dikatakan Yesus berada di Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Dan kita melihat Lazarus yang sedang makan bersama-sama dengan Yesus. Nah, satu pasal sebelumnya di dalam pasal 11, ternyata ada satu pengalaman yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh seorang Maria. Mari kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 mengatakan, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, Bapak Ibu, saya stop dulu sampai di sini. Di sini dikatakan ternyata Maria sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya. Sebelum Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya, Maria pun pernah melakukan hal serupa dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, perhatikan betapa luar biasanya Maria ini. Maria selalu memberikan semua yang terbaik buat Tuhan, buat Yesus, dengan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu, di sini dikatakan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Sama-sama ngabarin kepada Yesus. Sama-sama mengatakannya kepada Yesus. Sama-sama berdoa kepada Yesus dan memohon kesembuhan dari Yesus buat saudaranya Lazarus. Di tempat yang sama ada dua orang yang sama-sama mengirim kabar, memohon dan berdoa kepada Yesus. Tetapi mari kita lihat, siapakah yang menghasilkan perkenanan Tuhan dan kemurahan Tuhan terjadi? Ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat keenam, namun
Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, selanjutnya kita akan loncat ke ayat 17 sampai 24. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ke 24 mengatakan, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bapak Ibu, singkat cerita, ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Artinya dia sudah mati. Dikatakan berapa hari dia sudah mati? 4 hari. Nah Bapak Ibu, kalau orang yang sudah mati 4 hari, itu mayatnya sudah meleleh. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa membayangkannya. Lazarus ini sudah 4 hari mati dan dagingnya sudah pasti meleleh. Dan ini bukan persoalan ringan Bapak Ibu. Sudah 4 hari mati. Mana mungkin? Sudah telat. Nggak mungkin. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Hari-hari ini berkata, mana mungkin Tuhan bisa menolong saya? Mana mungkin Tuhan bisa membebaskan saya? Mana mungkin Tuhan masih mengasihi saya? Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Tapi Bapak Ibu lihat, malam hari ini Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan serius, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan segenap hati, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan tidak asal-asalan, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan tidak biasa-biasa lagi, tetapi Bapak Ibu menyembah Tuhan secara radikal, menyembah Tuhan secara ekstrim, menyembah Tuhan secara fanatik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, selanjutnya di ayat ke-18 dikatakan, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Ayat 19, di situ telah banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Bapak Ibu, ketika Marta mendengar, perhatikan Bapak Ibu, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Tetapi Maria tinggal di rumah. Marta ketika mendengar bahwa Yesus datang, ia segera bergegas datang kepada Yesus, pergi kepada Yesus, dan ia pergi mendapatkannya. Kemudian ayat 21 mengatakan, dan ini menarik Bapak Ibu, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, seharusnya masalah ini akan beres kalau Tuhan ada di sini. Semua masalah akan beres, Tuhan. Tetapi kok jadi begini, Tuhan? Marta bilang, kenapa jadi begini, Tuhan? Nah, selanjutnya di ayat ke-22, di sini terjadi percakapan antara Marta dan Yesus. Tetapi sekarang pun, ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23, kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah Bapak Ibu, di sini ada satu pesan Tuhan kepada Marta.
Ada jawaban Tuhan kepada Marta. Dikatakan, saudaramu akan bangkit. Tetapi apa yang ada di pikiran Marta, Bapak Ibu? Ayat yang ke-24 mengatakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Sudah berkali-kali Tuhan berkata, aku akan memakaimu sebagai alat bagi kerajaan. Tetapi masih tetap berkata, mana mungkin? Mana mungkin? Itu nggak mungkin. Itu bukan aku. Mungkin orang lain. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Sudah berkali-kali Tuhan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Tapi masih tetap berkata, mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin penyakitku bisa sembuh? Dan ini sama seperti yang sedang Marta pikirkan. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat sesuatu yang berbeda ketika seorang Maria datang dan berkata kepada Yesus. Karena Maria pernah punya pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Mari kita membacanya di ayat yang ke-28 sampai ke-36. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ke-36. Ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Bapak Ibu perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ia, Marta, pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Bapak Ibu, ketika Marta pergi memanggil Maria saudaranya dan menyampaikan pesan Yesus bahwa Yesus ada di sana dan memanggil engkau, lalu apa yang dilakukan Maria? Ayat 29 mengatakan, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, Marta dan Maria, kedua orang ini sama-sama ketika mendengar bahwa Yesus ada di sana, dua-duanya mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kedua-duanya pergi mendapatkan Yesus, tetapi akhirnya berbeda. Ayat 30 mengatakan, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Kemudian ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Bapak Ibu, ketika saya baca ayat ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Marta pergi mendapatkan Yesus, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Tetapi kenapa ketika Maria mendapatkan Yesus, semua orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia di rumah itu mengikutinya? Wow, keren Bapak Ibu. Seorang penyembah, kalau Bapak Ibu adalah penyembah yang benar, Bapak Ibu bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu juga akan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan benar, manusia pun akan respect,
kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan dihormati manusia. Beda ya Bapak Ibu. Marta pergi kepada Yesus, tidak ada satupun orang yang ikut. Tetapi Maria, orang-orang mengikutinya. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di ayat ke-31 dan 32. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghimpunnya melihat Maria bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Ayat yang ke-32. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini keren Bapak Ibu. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, Maria nggak langsung bicara kepada Yesus. Apa yang Maria lakukan? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Bapak Ibu, masih adakah di antara kita yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini nggak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi tersungkur di bawah kaki Tuhan dan merasa terbatas tanpa Tuhan? Kalau masih ada dan merasa terbatas tanpa Tuhan, kalau masih ada, itulah iman yang besar, dan Tuhan akan menjamah kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan membuat hati Tuhan tergerak. Tuhan paling gak tahan dengan orang-orang yang merasa terbatas tanpa Tuhan. Tuhan paling gak tahan kepada setiap orang yang rindu akan Dia. Tuhan gak tahan. Karena Dia menyebutnya Bapa. Karena Dia menyebut dirinya Bapa. Bapa paling gak tahan melihat anak-anaknya tersungkur dan rindu sama Bapa. Bapak yang baik akan langsung angkat anak-anak dan menggendongnya. Saya tahu, saya mengerti, saya paham. Bapa yang di surga juga akan melakukannya kepada kita. Kepada Bapak Ibu Saudara saya yang merindukannya. Hanya orang yang merasa dan berani berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan. Tidak heran kasih Tuhan akan memenuhi hidup orang tersebut. Bapak Ibu, malam hari ini kebaikan Tuhan akan melimpahi hidup Bapak Ibu. Dan hanya orang yang berani tersungkur yang akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Ayat 32 mengatakan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, pesannya sama. Marta dan Maria berkata yang sama. Tetapi kita lihat ada yang berbeda di sini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pesannya sama? Enggak, Bapak Ibu? Sama. Doanya sama? Sama. Tapi respon Tuhan berbeda. Waktu Marta bicara, Yesus cuma menjawab saja. Tidak terjadi apapun. Tetapi ketika Maria yang mengatakan, ayat 33, Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 mengatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka apa Bapak Ibu? Masgulah hatinya. Ia sangat terharu. Bapak Ibu, hati Yesus gak tahan. Ia sangat terharu. Ia sangat terharu ketika ada orang yang mau menghampirinya dengan segenap hati. Tuhan nggak bisa tahan, nggak bisa, karena Dia adalah Bapa yang baik.
Karena dia Bapa yang penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, Allah itu kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Dia beri semuanya buat kita, buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, hari-hari ini jarang ada penyembah-penyembah yang demikian. Jarang ada orang-orang yang mau tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, aku butuh Engkau." Dan bukan hanya butuh Engkau, tapi aku rindu Engkau dan mau mengalami Engkau. Mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan selalu bersamamu. Selalu berada di hadirat Tuhan. Dan menikmati kehadiranmu. Menikmati hadiratmu. Menikmati hadirmu di dalam hidup ini. Setiap saat. Setiap waktu di dalam hidup ini. Ketika keintiman itu hilang, maka kekuatanmu akan sirna. Ketika keintimanmu itu hilang, maka pengharapan itu juga akan sirna. Kemudian ayat-ayat selanjutnya untuk mengakhiri renungan malam hari ini, ayat yang ke-34 dan 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Kemudian ayat ke-35, maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu, Yesus menangis. Yesus nggak tahan Bapak Ibu. Yesus nggak sabar untuk mengangkatmu. Yesus nggak sabar untuk menolongmu. Tapi masih keadakan lutut yang mau bertelur. Tangan yang mau diangkat dan terangkat kepada Tuhan. Dan berserah penuh kepada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-43 dan ke-44. Ayat ke-43, Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kemudian ayat ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain. Dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Yang gak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena Dia, karena Tuhan, karena Allah. Dia adalah Allah yang berjalan di atas segala kemustahilan. Bapak Ibu, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, itu tergantung dari apa yang kita alami. Apa yang kita alami, itu berasal dari apa yang kita hidupi. Kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu ayat terakhir di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat ke-39. Bapak Ibu, kuncinya di sini. Perhatikan Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 39. Inilah yang Maria hidupi. Inilah yang membuat Yesus gak tahan untuk menolongnya. Inilah yang membuat hatinya selalu memberi yang terbaik ketika menyembah Tuhan. Inilah yang setiap hari Maria hidup.
Injil Lukas 10 ayat 39 mengatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang dilakukan Maria, Bapak Ibu? Yang pertama, duduk. Yang kedua, dekat kaki Yesus. Dan yang ketiga, terus mendengarkan perkataannya. Ada 3 hal yang Maria hidupi. Yang pertama, duduk. Artinya Maria selalu menyediakan hati yang mau dibentuk. Orang yang duduk itu tandanya, Tuhan, let your will be done. Yang kedua, orang yang terus dekat dengan kakinya Yesus, artinya orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia mau dekat dengan kaki Yesus. Dan Maria memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, dia terus mendengarkan perkataan. Artinya, Maria orang yang selalu merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam ini. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan di dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hein yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.